PMI yang telah 10 tahun lamanya hidup bersama dan bekerja merawat almarhumah syok dan merasa sangat bersalah karena telah menularkan COVID kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Hari ini ada dua berita teman-teman. Yang pertama adalah Kementerian Kesehatan kembali mendeteksi 3 kasus terkonfirmasi Omikron di Indonesia, dan ketiganya itu merupakan pekerja migran Indonesia yang pulang dari Kongo dan Malaysia. Berita yang kedua, seorang PMI yang bekerja di Singapura syok dan juga merasa bersalah karena ama yang dijaganya itu meninggal. Terus penyebab meninggalnya itu karena tertular COVID darinya. Kita langsung ke berita yang pertama. Varian Omikron ini masih menjadi topik utama ya di berbagai negara termasuk di Indonesia, di mana saat ini sudah ada 8 kasus Omikron yang terdeteksi di Indonesia. Pada tanggal 23 Desember 2021, Kementerian Kesehatan kembali mendeteksi ada 3 kasus terkonfirmasi Omikron di Indonesia. Temuan ini didapati dari hasil pemeriksaan WGS yang keluar pada hari Rabu 21 Desember. Dengan tambahan ini, maka jumlah kasus Omikron di Indonesia menjadi 8 kasus atau 8 orang. Sama seperti 5 kasus sebelumnya, 3 kasus terkonfirmasi ini merupakan imported case berasal dari pelaku perjalanan internasional yang baru kembali dari Kongo dan Malaysia. Ketiganya merupakan pekerja migran Indonesia atau PMI dan kini telah menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Nah, buat teman-teman PMI yang pulang ke tanah air itu harus tetap hati-hati, harus tetap waspada ya, karena di perjalanan itu juga sangat rawan. Tahu sendiri semua kedatangan ada di Bandara Suta, jadi bertumpuk di sana entah itu dari negara manapun. Dan saat menjalani karantina akan jauh lebih baik jika teman-teman itu berdiam diri aja di kamar jika tidak ada keperluan, nggak usah keluar-keluar, apalagi jalan-jalan. Ya, walaupun di Indonesia itu yang karantina di sana itu diperbolehkan ya keluar jalan-jalan dan sebagainya, tapi mungkin akan jauh lebih baik mencegah ya, itu untuk melindungi diri Anda sendiri juga orang di sekitar Anda. Dengan semakin meluasnya penyebaran Omikron, Jubir Nadia dari Kemenkes menghimbau masyarakat untuk tidak atau menunda melakukan perjalanan ke luar negeri jika tidak ada keperluan yang mendesak. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi penularan COVID-19, terutama varian Omikron ini, sebab varian ini diduga jauh lebih cepat penyebarannya dibandingkan varian yang ada. Lindungi diri sendiri dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Varian Omikron yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan ini pada bulan November lalu kini dilaporkan telah menyebar ke lebih dari 90 negara termasuk Indonesia. Bahkan dalam kurun waktu 2 minggu terjadi kenaikan kasus Omikron di seluruh dunia yang cukup signifikan. 2 minggu lalu ada sekitar 7.900 kasus Omikron di seluruh dunia dan dalam waktu seminggu naik menjadi 62.342 kasus. Artinya ada kenaikan terlebih dari 8 kali lipat dalam waktu seminggu di dunia. Terang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang turut memberikan keterangan pers. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omikron semakin meluas, kata Menko Luhut. Next, kita ke berita yang kedua. Seorang majikan lansia meninggal dunia karena corona tertular dari PMI yang menjaganya. Seorang majikan lansia yang berusia 75 tahun dikabarkan telah meninggal dunia setelah beberapa hari sebelumnya mengalami kondisi drop lantaran positif terinfeksi virus corona. Sebelum positif terinfeksi, majikan tersebut kondisinya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya terbaring di atas ranjang selama beberapa tahun belakangan karena penyakit degeneratif yang dia derita. Dengan demikian, nenek yang berusia 75 tahun tersebut tidak pernah pergi keluar rumah, terlebih saat pandemi seperti ini.
Hal mengejutkan saat rumah sakit yang menangani perawatannya mendeteksi bahwa nenek tersebut positif terinfeksi COVID, tentu tracking dan tracing langsung dilakukan dan hasilnya orang yang selama ini selalu bersama nenek tersebut selama 24 jam, yakni seorang PRT asing asal Indonesia, ternyata positif terinfeksi COVID. Jadi PRT tersebutlah yang secara medis menjadi carrier corona hingga nenek terinfeksi. Mengutip Shinmin Daily News, peristiwa tersebut terjadi di Toa Payoh, Singapura pada tanggal 14 Desember 2021 kemarin. Mengetahui hal tersebut, PMI yang telah 10 tahun lamanya hidup bersama dan bekerja merawat almarhumah syok dan merasa sangat bersalah. Di antara isak tangisnya, PMI yang berusia 40 tahun itu mengaku tidak pernah libur selama pandemi dan dirinya hanya keluar rumah seminggu maksimal 2 kali untuk berbelanja dan tidak pernah berlama-lama di luar rumah alias langsung pulang begitu urusan belanja selesai. Hal tersebut dia lakukan mengingat pertama dia menjaga nenek yang berusia 75 tahun yang dalam kondisi telah menjadi kembang amben, serta kedua situasi pandemi corona tengah melanda Singapura. Sementara itu, keluarga dari majikan tersebut berusaha menghibur PMI yang syok agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kami tidak pernah sedikit pun menyalahkan PRT kami yang menjaga ibu kami dan semua itu adalah musibah. Dan kami tidak akan memutus kontrak kerjanya gegara ibu kami meninggal dunia. PRT tersebut akan tetap bekerja pada keluarga kami karena kami sudah tahu bagaimana kebaikan PRT tersebut dalam bekerja pada kami selama bertahun-tahun belakangan ini. Tutur salah satu anak almarhumah. Kini PMI tersebut tengah menjalani perawatan medis untuk mendapatkan kesembuhan, sedangkan keluarga almarhumah yang memiliki riwayat kontak erat menjalani karantina mandiri di bawah pengawasan petugas medis profesional. Bisa dipahami ya teman-teman, kalau kita tulus dalam bekerja, menjaga dengan baik pasien yang kita jaga, menyayanginya seperti keluarga sendiri, seperti orang tua sendiri, seperti ibu sendiri ya, seperti neneknya sendiri, maka akan sedih banget saat kehilangan atau pasien meninggal. Apalagi yang dialami oleh mbaknya ini tertular COVID darinya walaupun bukan hal yang disengaja. Makanya yang jaga lansia, yang jaga orang sakit itu juga perlu mempersiapkan mental ya, sewaktu-waktu kalau kita kehilangan pasien yang kita jaga. Walaupun hanya sebatas kerja ya, tapi kalau udah lama bersama, rasa sedih, rasa kehilangan itu pasti akan ada. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.